semuanya, kembali lagi bersama kami dalam pemaparan materi kelas 9 SMP atau MTS. Pada kesempatan kali ini, kami di sini akan menerangkan mengenai transformasi geometri. Teman-teman disimak ya baik-baik materi selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini kita akan memberikan tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, memahami konsep dasar transformasi geometri. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis transformasi geometri utama. Yang pertama, translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Yang ketiga, menguasai konsep translasi sebagai pergeseran suatu objek dalam ruang. Dan yang keempat, mampu mengidentifikasi vektor translasi dari suatu objek. Sudah dijelaskan pada tujuan pembelajaran mengenai materi yang akan ada dalam transformasi geometri, yaitu yang pertama translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Simak selanjutnya. Masuk ke materi. Materi yang pertama yang kita bahas yaitu translasi. Apa sih translasi itu? Nah, pengertian translasi. Gambar di samping menunjukkan seorang anak sedang bermain prosotan. Panjang landasan prosotan tersebut 4 meter. Ia meluncur mulai dari bagian atas prosotan sampai ke bagian bawah dengan kemiringan atau arah mengikuti permukaan landasan prosotan. Dari suatu situasi tersebut, dapatkah kalian menentukan jauhnya jarak pergeseran yang ditempuh oleh anak tersebut? Bagaimana arah pergeseran masing-masing anggota tubuh anak tersebut selama berseluncur? Kita ke pembahasan. Perhatikan gambar berikut. Pada translasi tersebut diperoleh hubungan-hubungan berikut. AB menempati A aksen, B aksen, maka AB sama dengan A aksen, B aksen, dan AB sejajar dengan A aksen dan B aksen. AD menempati A aksen D, maka AD sama dengan A aksen, D aksen, dan AD sejajar dengan A aksen, D aksen. Segi 4 ABCD menempati segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Maka segi 4 ABCD kongruen atau sama dan sebangun dengan segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, dapat disimpulkan translasi atau pergeseran adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang datar dengan jarak besar atau arah yang sama. Suatu translasi dapat diwakili oleh sebuah ruas garis berarah. Karena kita sudah membahas mengenai pengertian, maka kita langsung ke contoh soal. Gambarlah persegi panjang EFGH dan bayangannya pada translasi atau pergeseran yang diwakili oleh A. Bagaimana hubungan sisi GF dari bayangannya, B. Bagaimana hubungan EFGH dari bayangannya. Jawab, kita harus membuat dulu persegi panjang EFGH, kemudian tentukan bayangannya seperti dilihat gambar di samping. Maka jawabannya A, bayangan dari GF itu sejajar dan memiliki panjang yang sama dengan
bayangannya G aksen, F aksen. Yang B, bangun dan bayangannya yaitu bangun kongruen atau sama dan sebangun. Selanjutnya mengenai notasi translasi dengan pasangan bilangan. Suatu translasi selain dapat diwakili oleh sebuah ruas garis berarah, dapat juga dinyatakan dengan pasangan bilangan dengan X sebagai komponen mendatar horizontal dan Y sebagai komponen tegak vertikal. Translasi A per B memindahkan titik dengan aturan berikut. A satuan mendatar ke kanan jika posisi A positif atau A satuan ke kiri jika A negatif. B satuan tegak ke atas jika B positif atau B satuan ke bawah jika B negatif. Koordinat bayangan. Gambar di samping menunjukkan titik A negatif 6,5 digeser 10 satuan ke kanan, kemudian digeser lagi 8 satuan ke bawah. Untuk mempermudah pemahaman, situasi tersebut dapat dinyatakan dengan cara berikut. A. Titik A negatif 6,5 menempati A aksen, di mana titik pergeseran adalah 10 dan negatif 8, maka menempati A aksen negatif 6 ditambah 10,5 ditambah negatif 8, maka A aksennya adalah 4, negatif 3. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bayangan titik A X, Y pada translasi A per B adalah A aksen dalam kurung X plus A, Y plus B. Contoh soal. Titik A 8,3, titik B 5, negatif 3, dan titik C 10, negatif 2 adalah titik sudut pada segitiga ABC. Pada translasi ABC dipetakan ke segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Ditanyakan, gambarlah segitiga ABC beserta bayangannya, dan B tentukan koordinat titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Jawab. Kita lihat hasil gambar segitiga ABC beserta bayangannya. Lalu ketika ditranslasikan bayangannya dari titik A, 8,3 adalah A dalam kurung 8 plus negatif 8, 3 plus 1, maka A aksen adalah 0,4. Lalu kita lihat bayangan dari titik B, di mana titik B 5, negatif 3 adalah B 5 ditambah negatif 8, negatif 3 ditambah 1. Maka B aksen adalah negatif 3, negatif 2. Selanjutnya titik C. Bayangan dari titik C titik C 10, negatif 2. Maka bayangannya adalah C dalam kurung 10 plus negatif 8, negatif 2 plus 1. Didapat C aksen atau bayangan C adalah 2, negatif 1. Selanjutnya ada dua translasi berurutan. Perhatikan gambar di samping. Mewakili translasi dengan hubungan komponen dan terhadap komponen dapat dinyatakan dengan cara berikut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk dua translasi berurutan A per B dan C per D berlaku A per B ditambah C per D sama dengan A plus C per B plus D. Di sini contoh dari translasi yang mana kita menggunakan segitiga, di mana titik A, B, C, yang mana titik A yaitu 3,2, titik
B 5,4 dan titik C 7,1. Sini kita menggunakan vektor titik D dan E. B-nya 11,1 dan titik E-nya 13,4. Nah, jadilah translasinya seperti gambar di samping, yaitu A, B, C dengan titik A, B, C seperti itu. Nah, jika digerakkan vektornya, maka akan berputar bentuk translasinya. Selesai sudah materi mengenai translasi. Untuk materi selanjutnya akan ada di video selanjutnya. Tetap stay tune. Tungguin terus video-video kami mengenai transformasi geometri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.